Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas meskipun di pertemuan pertama di perkuliahan ini kita melalui pembelajaran online dulu ya. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga semuanya berjalan lancar, berdoa dipersilahkan. Ya, doa selesai. Oke, ya Alhamdulillah di semester ini saya baru bergabung ya dengan Bapak Ibu semuanya di semester 2 ini. Perkenalkan saya Arni Nur Rahmawati. Di sini saya sebagai koordinator mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa 2, di mana mata kuliah ini merupakan kumpulan dari materi-materi di Perawatan Kesehatan Jiwa 1 dan 2. Jadi semuanya tergabung dalam mata kuliah ini. Adapun tim dalam mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa 2 ini terdiri dari saya, Bu Ririn, dan Bu Ita. Ya, jadi nanti kami bertiga yang akan mengampu di mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa 2 ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam deskripsi mata kuliah, saya review sebentar tentang visi dan misi program studi sarjana perawatan dan program pendidikan profesional, di mana visinya bisa menjadi penyelenggara pendidikan profesional keperawatan terkemuka di Jawa Tengah, dengan misinya menyelenggarakan pendidikan program studi profesional, pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat, peningkatan jejaring kerjasama yang luas, serta penggunaan teknologi informasi yang inovatif. Nah, ini saya ulas tentang visi dan misi program studi sarjana sedikit ya. Jadi, untuk bisa mencapai visi tersebut, salah satunya kita juga ini, meskipun dalam kondisi pandemi tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran online. Nah, salah satunya yang kita lakukan hari ini, kita mengikuti perkuliahan via Skalsa ya. Ya, adapun untuk identitas mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini berbobot SKS 3, kemudian jumlah jam tatap mukanya itu adalah setiap kali pertemuan itu 3 jam. Nah, mata kuliah ini akan dilakukan pembelajaran sejumlah 14 kali pertemuan dengan kami bertiga. Nanti di sini saya sudah mencantumkan kontak dari masing-masing nomor dosen yang ada di RPP ini. Jadi nanti PJ mata kuliah ini silakan menghubungi dosen sesuai dengan jadwal yang ada. Ya. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah Perawatan Kesehatan 2 ini memang merupakan kumpulan dari mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa 1 dan 2 ya. Jadi memang membahas tentang konsep dasar keperawatan kesehatan jiwa, teori neurobiologi, kemudian konsep model stres adaptasi Stewart, asuhan perawatan jiwa pada kondisi sehat jiwa, resiko gangguan jiwa, sampai masalah gangguan jiwa. Kemudian asuhan perawatan kesehatan jiwa pada kondisi khusus, kemudian terapi modalitas dan konsep psikofarmakologi pada perawatan jiwa, pelayanan keperawatan jiwa berbasis masyarakat, serta model praktik keperawatan profesional jiwa. Nah, adapun untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa mengetahui, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan ASKEP secara mandiri atau berkelompok, khususnya di kekuatan jiwa. Kemudian menguasai konsep teoritis tentang komunikasi terapeutik, dan untuk keterampilan umum diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang kekuatan jiwa. Adapun untuk keterampilan khusus, di sini mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan, yang menjamin keselamatan klien, kemudian memberikan asuhan perawatan pada area spesialisasi kekuatan jiwa, mampu memberikan obat sesuai dengan prosedur dan standar pemberian obat, mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan ASKEP, mampu melakukan tindakan ASKEP dan mengevaluasi rencana ASKEP secara reguler dengan atau tanpa tim kesehatan lain. Jadi diharapkan pada mata kuliah ini teman-teman semuanya bisa lebih tahu
lebih spesifik lagi pelaksanaan ASKEP khususnya di bidang perawatan jiwa. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari beberapa bahan kajian, antara lain tentang perspektif perawatan kesehatan jiwa, teori neurobiologi dalam perawatan kesehatan jiwa, model adaptasi stres Stuart, ya, kemudian penggolongan masalah kesehatan jiwa, ASKEP pada kelompok sehat jiwa, resiko masalah kesehatan jiwa, kemudian ASKEP pada diagnosa gangguan jiwa, kemudian dasar-dasar psikofarmakologi dalam perawatan kesehatan jiwa, kemudian konsep ASKEP pada kondisi khusus, kemudian terapi modalitas pada individu, keluarga, atau kelompok dengan masalah kesehatan jiwa, mendokumentasikan ASKEP, kemudian tentang community mental health nursing, dan yang terakhir adalah tentang model praktik keperawatan profesional jiwa atau MPKP jiwa. Nah, ke-13 bahan kajian ini akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ya. Jadi nanti masing-masing topik ini akan dibahas atau dipelajari bersama dengan teman-teman semuanya selama dalam perkuliahan ini. Nah, untuk kriteria penilaian, di sini saya memberikan kriteria penilaian untuk komponen UTS, UAS, tugas, kehadiran maupun keaktifan kuis. Nah, di sini untuk UTS-nya 20%, kemudian UAS-nya 25%, tugasnya terstruktur 30%, kehadiran keaktifan kuis 25%. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu setiap kali membuka Diskalsa, lihat di poin attendance ya. Jadi attendance itu harus diklik sebagai bentuk kehadiran Bapak Ibu. Nah, jika di setiap pertemuan itu ada kuis, maka silahkan dijawab. Tetapi nanti jangan sampai terlewat ya. Misal ada dosen juga yang biasanya memberikan pertanyaan atau kuis itu di slide materi. Jadi nanti harus bisa menyimak apakah kuis itu ada di slide materi atau di komponen tersendiri. Ya, di sini untuk soal UTS dan UAS-nya nanti CBT, 70 soal semuanya, dengan yang membuat soal itu kami dari tim. Nah, ini ada referensi untuk buku yang bisa digunakan sebagai acuan dalam mencari materi di mata kuliah perawatan kesehatan jiwa 2. Jadi ada dari Stuart, ada dari Townsend, ada dari Budi Anakliat, ya, ada banyak. Di perpustakaan insya Allah sudah ada banyak buku tentang perawatan kesehatan jiwa. Kalau misalnya di perpus belum ada, teman-teman nanti bisa googling e-book ya dari masing-masing buku perawatan kesehatan jiwa. Jadi membebaskan apapun yang teman-teman punya tentang buku perawatan jiwa, yang penting bisa update dan bisa menjadi referensi dari materi-materi yang kita pelajari selama perkuliahan di semester ini. Nah, di sini saya sudah mencantumkan untuk jadwal di masing-masing kelas ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa melihat, baik itu kelas A ataupun kelas B, saya sudah mencantumkan di jadwal. Untuk kelas A itu jadwal mata klinis setiap hari Rabu, kemudian kelas B itu setiap hari Jumat. Nah, jadi nanti pastikan PJ dari masing-masing kelas untuk bisa menghubungi dosen sesuai dengan jadwal. Seperti untuk hari ini ya, jadwal di pertemuan pertama itu penjelasan RPP dan materi tentang penjelasan perspektif kekuatan kesehatan jiwa oleh saya. Nah, kemudian yang kedua, ini hari Rabu tanggal 7 Oktober kelas A, kelas B-nya hari Jumat. Nah, ini tentang teori neurobiologi dalam keperawatan kesehatan jiwa dengan Bu Ririn. Jadi nanti siap-siap minggu depan menghubungi Bu Ririn. Oke. Nah, kemudian pertemuan ketiga nanti ada materi tentang model adaptasi stres dari Stuart ya dalam perawatan jiwa, tentang predisposisi, presipitasi, penilaian terhadap stresor, coping, mekanisme coping, seperti itu dengan Bu Ririn juga. Nah, kemudian di sini
Ya, di sini untuk pertemuan keempat itu tentang materi membedakan penggolongan masalah kesehatan jiwa berdasarkan Nanda, DSM-4, ICD gitu ya. Itu nanti dengan saya. Kemudian pertemuan kelima tentang dasar-dasar psikofarmakologi itu dengan saya. Pertemuan keenam mendemonstrasikan ASKEP kelompok diagnosa sehat jiwa ini nanti dengan Bu Ita ya. Jadi ada bahasan tentang konsep kesehatan jiwa pada perkembangan usia infan, toddler, preschool, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda, dewasa dan lansia, serta masalah kesehatan yang mungkin muncul. Nah, nanti di sini misalnya dituliskan pembelajaran online-nya misalnya ceramah tanya jawab. Nah, bisa jadi kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan ya. Jadi diperbolehkan andai kata misalnya dosen di masing-masing jadwal ini memodifikasi metode pembelajaran. Jadi tidak hanya ceramah saja misalnya, bisa juga dalam bentuk diskusi dari masing-masing kelompok, masing-masing mahasiswa dibuat kelompok, kemudian nanti akan ada presentasi atau seperti apa, itu nanti diperbolehkan. Jadi modifikasi dari masing-masing dosen ya untuk penyampaian materinya. Pertemuan ketujuh itu tentang demonstrasi ASKEP pada kelompok diagnosa risiko masalah kesehatan jiwa atau biasa disebut diagnosa psikososial. Itu ada harga diri rendah situasional, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, gangguan citra tubuh, dan berduka antisipatori dengan berita. Nah, nanti teman-teman akan melakukan ujian tengah semester atau UTS di rentang tanggal 16 sampai 20 November 2020. Ya, kemudian di pertemuan ke-8 di sini ada demonstrasi ASKEP kelompok diagnosa gangguan jiwa. Kalau yang tadi sebelumnya adalah konsep tentang diagnosa resiko masalah psikososial. Nah, kemudian setelah UTS akan mempelajari ASKEP pada kelompok diagnosa gangguan jiwa, yaitu ada 7 ya, 7 masalah perawatan jiwa. Ada HDR kronis, isolasi sosial, DPD, kemudian halusinasi, waham, perilaku kekerasan atau RPK, dan risiko bunuh diri. Nah, nanti ini sampai dilanjut di pertemuan ke-9 dengan Bu Ita. Kemudian untuk pertemuan ke-10, di sini adalah konsep ASKEP jiwa pada kondisi khusus. Ini pada pasien-pasien penurunan nafsa, postpartum blues, perilaku kekerasan, dan kedaruratan. Nah, di sini ada tulisannya adalah lihat rancangan tugas 1. Nah, nanti teman-teman silakan membuka di halaman paling akhir, yaitu nanti di sana ada rancangan tugas 1. Oke, kita turun dulu ke bawah, kita lihat rancangan tugas 1 di pertemuan ke-10. Nah, di sini ada rancangan tugas 1 ya, rancangan tugas 1 pertemuan ke-10. Objek garapannya adalah tentang perawatan perilaku, perawatan kesehatan jiwa pada kondisi perilaku kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, ini diminta untuk menganalisis jurnal sepertinya ya. Ya, betul. Diminta untuk menganalisis jurnal. Nanti teman-teman silahkan dibagi menjadi 10 kelompok. Kemudian sebelum perkuliahan, masing-masing kelompok ini mencari jurnal tentang terapi perilaku kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, jurnal yang digunakan oleh kelompok ini tidak boleh sama dengan kelompok lain, jadi alangkah lebih baiknya jika setor dulu ke PJ mata kuliah. Nah, apabila ada yang sama, berarti yang berhak itu adalah kelompok yang duluan lapor ke PJ. Nah, untuk diskusi kelompoknya bisa dilakukan via online, baik itu Zoom, Google Meet, atau media belajar online lain. Nah, nanti dari hasil analisis jurnal ini dibuat PowerPoint. Yang dianalisis apanya? Ya, nanti bisa dilihat latar belakang dari penerapan terapi tersebut. Kenapa gitu ya? Alasannya kenapa kok perilaku terapi tersebut digunakan untuk mengobati perilaku kekerasan dalam keluarga dan masyarakat, latar belakang.
Nah, kemudian disebutkan juga jenis terapi atau intervensi yang digunakan. Jenis terapinya apa, nanti dijelaskan. Kalau misalnya itu adalah sebuah perlakuan yang kontinu, nanti bisa dijabarkan juga dilakukan berapa kali, selama berapa bulan, satu kali pertemuannya itu berapa jam gitu ya. Kemudian responden atau sasaran terapi, metode terapi ini jika dijelaskan dalam jurnal, prosedur atau tahapan pelaksanaan terapi jika ada, kalau nggak ada ya sudah. Nah, kemudian hasil dari jurnal tersebut. Hasil penelitiannya seperti apa? Apakah terapinya itu berpengaruh atau tidak berpengaruh sama sekali, atau ada hubungan seperti itu, nanti dijelaskan. Nah, kemudian dianalisis oleh kelompok tentang keterbatasan terapi yang digunakan. Apakah terapi ini sudah sangat bagus atau masih ada kekurangan? Kalau masih ada kekurangan, kekurangannya dalam hal apa? Nanti dijelaskan. Nah, hasil pengerjaan ini dituliskan di PowerPoint saja. Nanti jurnalnya bisa dilampirkan di slide paling akhir, boleh ya, nanti dilampirkan di PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint-nya nanti diuploadkan di kantong tugas selesai yang nanti sudah dibuatkan sudah dengan pertemuannya. Ini pertemuan ke-10. Nah, coba kita lihat lagi di pertemuan ke-11. Ini materi tentang terapi modalitas. Ya, tentang terapi aktivitas kelompok, yaitu ada TAK sosialisasi, TAK stimulasi sensori persepsi, dan TAK kelompok orientasi realitas. Nah, jadi memang di sini diharapkan mahasiswa itu bisa mencoba atau melakukan role play ya, tetapi karena di sini tidak memungkinkan untuk role play langsung, jadi bisa dengan cara mahasiswa mencari contoh bentuk proposal TAK dan video TAK. Jadi contohnya saja. Nanti teman-teman bisa searching di Google atau bisa share dengan teman-teman yang mungkin bekerja di rumah sakit jiwa. Itu bisa sharing ya, saling berbagi contoh proposal TAK dan video contoh pelaksanaan TAK. Baik itu TAK sosialisasi, TAK stimulasi sensori atau persepsi, maupun TAK orientasi realita. Nah, jadi nanti dari contoh-contoh tersebut, jadi bisa menjadi bahan diskusi bersama dengan dosen yang mengampu di jadwal hari itu dengan Lita ya. Pertemuan ke-12 nanti di sini ada dengan saya, itu dokumentasi ASKEP jiwa. Nah, nanti di sini akan saya berikan studi kasus, di mana nanti studi kasus ini, sebelum studi kasus saya akan paparkan atau jelaskan dulu tentang format asuhan keperawatan jiwa, kemudian cara pengisiannya seperti apa, dan nanti baru saya berikan studi kasus. Nah, dalam studi kasus ini, jadi kasus pasien ini nanti silahkan dibuat atau dituliskan, didokumentasikan dalam format ASKEP yang nanti akan saya jelaskan. Nah, ini nanti di pertemuan ke-12. Pertemuan ke-13 nanti dengan Bu Ririn. Ini materi CMHN ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan Bu Ririn tentang MPKP jiwa. Nah, di sini ada lihat rancangan 2 ya. Kemudian kita lanjut ke bawah untuk melihat tugas kedua, rancangan tugas kedua. Ya, ini sama rancangan tugas kedua pertemuan ke-14. Jadi diminta untuk analisis jurnal lagi, dibuat 10 kelompok sama dengan kelompok yang tadi sebelumnya. Yang dianalisis adalah latar belakang, tujuan, responden, metode penelitian, hasil, dan analisis tentang keterbatasan penelitian. Nanti hasil diskusi dituangkan dalam PowerPoint dan diupload ke kantong Selasa. Ya, ini tadi untuk RPP dari mata kuliah Pelatihan Kesehatan Jiwa 2. Jika nanti ada yang ditanyakan selama pembelajaran, silakan bisa ditanyakan ke saya terkait dengan selama pembelajaran di semester ini yang terkait dengan mata kuliah ini, bisa menghubungi saya. Contoh misalnya menghubungi dosen tapi dosennya tidak bisa dihubungi selama berminggu-minggu misalnya, atau pada saat akan mengerjakan tugas
kemudian dosen yang bersangkutan sudah memberikan kantong tugasnya atau memberikan petunjuk, tetapi mahasiswa belum bisa mengaksesnya. Nah, ini bisa mengkomunikasikan ke saya ataupun mengkomunikasikan langsung ke dosen yang bersangkutan. Nah, jadi yang terkait dengan mata kuliah ini nanti bisa sambil berjalannya pembelajaran ini ya. Mungkin ini saja untuk pembelajaran penjabaran ya, penjelasan dari rencana pembelajaran mata kuliah perawatan kesehatan jiwa 2. Semoga pembelajaran ini selama 1 semester ini berjalan lancar. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang perawatan jiwa. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.